Halo, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama aku, Leo di MLD Tarot. Kali ini aku mau bacain readingan untuk air element. Jadi elemen-elemen udara, aku bakal bacain untuk zodiak dari Gemini. Yang kedua itu kita punya zodiak Libra, dan yang terakhir nanti aku akan membacakan untuk zodiak Aquarius. Jadi memang kali ini aku akan membacakan per zodiak. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsinya untuk kalian langsung jumping ke readingannya. Gitu. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. And happy Valentine buat kalian semua yang udah nongkrong di channel aku, yang udah like juga, yang udah pada subscribe dan udah pada komen-komen di bawah. Happy Valentine's Day buat kalian. Hari kasih sayang, kalau di hari kasih sayang itu semoga semuanya bisa menjadi lebih baik, semuanya bisa menjadi saling mengasihi ya, pada dasarnya seperti itu. Gitu, kita langsung aja. Jangan lupa kalau ini adalah general reading ya, bisa vice versa. Jadi energinya juga bisa kebalik-balik. Terus kalau kalian memang mau untuk energi kalian aja, bisa kalian cari untuk private reading aja gitu loh. Jadi kemungkinan ini tidak resonate untuk kalian semua. Oke, perlu diingat itu loh. Oke, kita langsung ke readingan yang pertama. Halo Gemini, apa kabar? Kali ini aku mau bacain untuk pesan cinta kalian di Februari 2022 untuk air sign ya. Air sign pertama yaitu Gemini. Ada pesan apa untuk Gemini nih, pesan cintanya di Februari 2022. Apa kabar ya Gemini? Bagaimana kehidupan? Lancarkah semua pekerjaan? Adakah kesulitan-kesulitan? Ya kalau kesulitan pasti ada lah ya, namanya juga hidup. Semoga semuanya lancar. Oh iya, happy Valentine buat Gemini juga ya. Aku mau lihat dulu nih untuk Februari 2022 ada pesan cinta apa untuk Gemini. Kita akan buka 5 kartu seperti biasa. Nanti akan ada klarifikasinya untuk di setiap kartu tentang pesan apa untuk kalian yang bisa kalian pakai. Ingat, ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa enggak untuk kalian semua gitu ya. Oke, kartu pertama the King of Wands. Oh, ada Two of Cups. Ada Eight of Swords, Four of Wands. Oke, then Page of Swords. Oke, this is nice. Oke, Gemini, di Februari ini kayaknya akan ada berita bagus untuk kalian. Berita bagus untuk kalian yang sudah berpasangan ataupun yang belum. Jadi kemungkinan aku melihat di sini akan ada kelanjutan dari hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius lagi. Ada juga impian-impian yang akan dibangun. Tapi nantinya di sini akan sedikit bukannya konflik ya. Biasanya kan memang kalau misalnya kita udah sampai pada level tertentu, sudah masuk ke level tertentu kan, itu akan ujiannya naik lagi ya gitu. Maksudnya akan ada perkembangan tentang hal-hal tertentu juga sih yang harus dipikirkan untuk lebih lanjut gitu. Kalau misalnya di sini aku lebih melihatnya ada pikiran-pikiran perjalanan yang akan, jadi sebenarnya di sini bukan lebih kepada kalian pergi ke suatu tempat gitu kan, tapi lebih kepada seperti
pasti impian kalian ini akan berpindah gitu. Bukan impian ya, tapi mungkin lebih dalam jangka waktu dekat itu seperti rencana-rencana kalian ini akan bergeser ke tempat yang lebih baru gitu. Maksudnya ketika kalian sudah pada berpasangan atau nantinya akan mengikat sesuatu, itu kan biasanya akan ada perjalanan yang lebih lanjut lagi ya gitu. Jadi ke arahnya lebih ke sana gitu maksudnya. Di sini aku melihat sebagian dari kalian, atau mungkin aku berusaha untuk semua ya gitu. Kali ini juga vice versa, ini juga general reading, jadi mungkin nggak bisa vice versa energinya, nggak bisa resonate juga untuk kalian semua. Tapi aku berharap ini berita bagus untuk kalian semua bisa datang gitu. Karena aku di sini melihat akan ada, kalau misalnya yang kalian ini yang single, nantinya akan ada ya bisa dikatakan jadian gitu, akan ada pengikat gitu loh. Kalau kalian yang mungkin di sini sudah berpasangan, nantinya akan ada ke jenjang selanjutnya, entah itu bertunangan ataupun akan berencana untuk menikah dalam waktu dekat gitu loh. Karena di sini sangat-sangat bagus banget. Aku melihatnya di sini ada Two of Cups, juga di sini ada Four of Wands. Jadi benar-benar memang fondasinya sudah stabil, fondasinya sudah bagus, dan kayak udah terikat aja gitu kontraknya. Udah kayak sign kontrak gitu loh. Jadi udah benar-benar ya udah tinggal jalanin aja gitu. Tapi aku melihat di sini Eight of Swords ini lebih kepada kayak tadi aku bilang, kalau misalnya ketika kita udah kayak jalan di satu tempat yang lebih tinggi, itu kan akan ada rencananya bisa berubah ya gitu loh. Jadi akan ada rencana-rencana baru mungkin yang nanti kalian harus disesuaikan gitu. Jadi karena mungkin kalian ketika kalian single ya rencana-rencananya udah ada nih A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi ketika kalian nantinya sudah berpasangan ataupun nantinya lebih tinggi lagi, kalian sudah berumah tangga, itu kan akan berubah, akan ada penyesuaian dan akan ada perubahan gitu loh. Either itu benar-benar totally change atau misalnya penyesuaian 1, 2, 3 aja gitu loh. Dan di sini memang terkait dengan perjanjian itu sendiri, aku di sini melihat lebih kepada kalian sudah wise ya gitu, sudah sudah benar-benar matang aku gitu, aku melihatnya. Karena rencana-rencana ini sudah seperti sudah di setup lama. Jadi ini kemungkinan di Februari atau energi bisa lebih lambat. Jadi nggak hanya di Februari mungkin ya, atau misalnya lebih cepat juga. Itu rencananya sebenarnya sudah, aku melihat sudah dari awal, udah bukan ada di yang sekarang, mungkin udah kemarin-kemarin udah sempat terfikirkan, tapi kayak eksekusinya untuk ke arah sana ya saat ini yang kebaca gitu loh, aku lihatnya seperti itu. Dan di sini kalian kalian sudah sama-sama, aku melihatnya sudah sama, entah kamu atau dia itu sudah dewasa, dan hubungannya juga sudah fase dimana kalian bukan hanya melihat pada dasarnya aja, tapi sudah jauh mendalam, sudah ada rencana-rencana, sudah ada tahu bagaimana harus bersikap seperti itu. Cuman di sini harus berhati-hati kepada beberapa orang yang memang suka kalau di sini gosip bilangnya ya mungkin iya gitu, karena akan ada orang-orang yang secara tidak gini loh, ketika kita melakukan sesuatu itu kan akan ada pro dan kontra ya. Even kita tidak melakukan sesuatu pun akan ada pro dan kontra gitu. Jadi ketika kalian memutuskan untuk bersama pada akhirnya dan masuk ke jenjang yang selanjutnya, itu akan ada orang-orang yang ada aja mulutnya yang ngomongin gitu loh.
Aku sih berasa seperti itu. Atau mungkin di sini kayak ngapain sih lo sama dia gitu, lo yakin gitu. Atau mungkin lebih kepada, aku melihat di sini bukan lebih kepada in person ya, tapi lebih kepada hubungan kalian itu sendiri gitu loh. Jadi akan ada kayak lo udah siap, lebih yang kesana gitu, bukan kayak kok mau sih sama dia lagi gitu. Kayak dia kan misalnya orangnya tipenya pemarah atau apalah macam-macam, tapi lebih kepada hubungannya gitu yang dilihat. Jadi lebih kepada yakin gitu, udah yakin gitu, kayak emang udah punya apa aja gitu, kayak udah bisa achieve sampai apa, seperti itulah hubungannya. Kayak memang baik-baik aja hubungannya, yakin gitu mau ke jenjang selanjutnya kayak sebuah pernikahan itu, atau membina satu hubungan yang lebih tinggi. Itu nggak mudah loh yang seperti itu gitu loh. Jadi bukan kepada orangnya lagi, subjeknya lagi yang dihajar, tapi lebih kepada bagaimana hubungannya gitu. Jadi kalau aku bilang ya udahlah, selama kalian juga happy, selama kalian di sini juga senang, kenapa harus dipikirin untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Karena di sini aku juga merasa ada beberapa yang akan stalking juga sih gitu loh, akan kayak oh iya ya gitu, masa sih gitu, diam-diam terus ngeliat bener nggak sih gitu, cari tahu yang sampai segitunya gitu. Akan ada aja orang-orang yang seperti itu gitu. Sih di sini King of Wands-nya keluar 2 kali loh. Untuk klarifikasinya juga keluar King of Wands, dan di sini ada Chariot. Gitu. Jadi aku merasa benar-benar ini kalian sudah rencana seperti ini memang sudah dipikirkan matang-matang, sudah benar-benar kayak aku melihatnya kalian ataupun dianya memang sudah siap pada akhirnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak baru atau kayak baru direncanakan, atau mungkin mencari levelnya bukan udah pada di awal lagi sih gitu. Aku melihatnya ini memang benar-benar kayak kalian sudah hubungannya sudah siap gitu untuk lanjut ke level selanjutnya, jenjang selanjutnya seperti itu. Dan di sini aku merasa rencana-rencana kalian ini sudah sangat matang gitu loh. Kamu ataupun dia memang sudah terlihat jelas ini memang sama-sama sudah mau dan sudah siap gitu. Jadi bukan hal yang impulsif atau hal yang ngada-ngada atau yang kayak pengen aja, enggak, karena ini sudah terencana. Aku melihatnya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa kalian yang sempat ke pending juga pada akhirnya, jadi lama prosesnya karena ada beberapa hal yang tadinya salah satu di antara kalian mungkin ada yang belum siap, atau kayak malah entar dulu deh gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini, kenapa tadi aku bilang pada akhirnya sudah siap, karena sebelum akhirnya perjanjian ini tekan kontrak gitu ya. Maksudnya ketika hubungannya sudah benar-benar settle satu sama lain, ada mungkin, tapi sedikit sih aku melihatnya, sedikit dari kalian ini sebenarnya tadinya sudah ada rencana sebelumnya gitu loh. Cuman entah kenapa kayak kepending dan baru jadinya bisa sekarang gitu. Aku merasa seperti itu. Jadi ada yang sempat kepending dari beberapa waktu lalu, tapi di sini akhirnya jadi juga gitu. Ya mudah-mudahan lancar ya prosesnya untuk ini sih. Aku melihatnya ini sangat-sangat berita yang bagus gitu. Dan kalaupun sebagian dari kalian di sini merasa takut, terutama untuk kalian yang memang akhirnya berencana untuk menikah atau benar-benar kayak bertunangan, hati-hati dengan pikiran kalian sendiri. Aku merasanya di sini kalian, walaupun kalian memang sudah teguh gitu, maksud sudah settle juga dengan the way you're thinking gitu, tapi aku melihatnya di sini kadang kalian masih goyah di sini, kayak
lebih kepada takut gagal, ataupun kalian takut ini kecewa gitu loh. Jadi memang kayak tadi aku bilang, mungkin kekecewaan ini datang karena sebelumnya ini mungkin direncanakan dari kemarin-kemarin gitu loh, tapi kalian baru jadi sekarang, jadi kayak aduh ntar kayak kemarin lagi gitu loh. Jadi ataupun seperti sesuatu yang kalian takut ini justru kalau jalannya terlalu tinggi lagi nih, siap nggak ya gue gitu. Yang seperti itu sih aku melihatnya gitu. Jadi ketakutan seperti itu sebenarnya wajar. Apalagi untuk kalian yang sudah biasanya dialami, untuk kalian yang memang sudah mau langsung masuk ke jenjang pernikahan ya. Kalau untuk pacaran kan walaupun masih pacaran, terkadang ngelihatnya masih di bawah gitu. Maksudnya ketakutannya belum akan setinggi ketika kalian merencanakan tentang pernikahan gitu loh. Oke, dan di sini pun aku melihatnya rencana kalian ini memang sudah matang. Kayak aku bilang, dari rencana sampai rencana itu pun keperasaan kalian ini sebenarnya sudah matang. Jadi beberapa kalian sebenarnya sudah siap gitu loh. Cuman pesan di sini, kalau memang kalian ada rasa ketakutan atau misalnya kayak sesuatu hal yang baru, kadang kita menghadapi hal yang baru dalam hidup itu kan ada rasa takut ya. Cuman kalau dirasain terus, kita memunculkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting, pikiran-pikiran yang nggak penting, malah akhirnya nanti runyam gitu. Jadi rencana untuk masuk ke jenjang selanjutnya itu memang kalian sudah siap, tapi aku merasanya di sini ada beberapa mungkin dari kalian yang masih seperti menikmati tapi juga takut gitu loh. Jadi kalian kayak enjoy tapi worry gitu. Seneng tapi ada rasa khawatir juga gitu, karena aku melihatnya mungkin kalian suka ini sesuatu yang memang aku melihatnya di sini sesuatu yang berhubungan dengan imajinasi kalian, sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan seperti imajinasi masa lalu. Mungkin waktu kecil kalian berharapnya seperti ini gitu loh, tapi sekarang yang membuat kalian settled, atau ketika kalian akhirnya memutuskan untuk saat ini maju ke jenjang selanjutnya, itu agak sedikit berbeda. Jadi kalian penyesuaiannya di sini mungkin ada sedikit berbeda gitu. Dan di sini memang diharuskan kalian benar-benar, ini dua-duanya Queen loh. Ini refleksinya semuanya the Queen of Wands, di sini juga the Queen of Pentacles, dan di Page of Swords ini. Jadi memang kalian disuruh atau dipesan untuk lebih siap lagi, ready lagi untuk menghadapi orang-orang yang gak ready gitu. Gimana tuh? Kalian harus siap menghadapi orang-orang yang gak siap dengan kabar ini gitu. Karena akan ada aja orang-orang yang seperti itu sih, kalau buat aku ya. Itu sangat-sangat wajar. Apalagi untuk tipikal kalian yang masih suka hahaha hihi, pada akhirnya fokusnya ke rumah tangga, atau yang tadinya kalian jalan masih bisa sendiri atau sama teman-teman, pada akhirnya sekarang kalian fokusnya mau ke pacar gitu kan. Itu kan ada penyesuaian, dan I'm not gonna say it's gonna be easy gitu loh. Tapi selama kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu ini sesuatu yang membuat kalian bahagia, then go for it gitu loh. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu. Jadi nggak usah dipikirin hal-hal yang nggak penting untuk kalian pikirin gitu. Mendingan pikirin bagaimana kalian
sama pasangan kalian, menjalani hidup kalian berdua gitu. Dan di sini aku juga merasanya untuk kalian yang masih suka hahaha, maksudnya hahaha di sini itu kayak masih menganggap kalau misalnya santailah untuk pacaran, santailah pada akhirnya menikah gitu. Jangan sampai nanti kekhawatiran dan stresnya kalian itu datangnya belakangan, karena kalian nggak siap, karena kalian kayak nantilah ini santai lah, namanya nikah juga ya udahlah ini. Jangan sampai nanti worry-nya atau ketakutan itu datangnya belakangan gitu loh. Udah H-1, H-2 baru dia ketar-ketir, kok harus ngurusin ini ya, harus ngurusin itu. Iya, ntar kalau misalnya udah pacaran ataupun udah nikah nih officially, nggak bisa gini lagi, nggak bisa gitu lagi gitu. Tapi aku merasa ini hanya sebagian sih dari kalian, nggak semua, karena aku melihatnya kalian sebenarnya inside out udah sama-sama ready gitu, udah sama-sama prepare semua sih sebenarnya. Ketakutannya hanya benar-benar kalau aku bilang ini masih hanya sekedar wajar gitu loh, hanya sekedar tentang ketakutan yang memang orang normal alamin juga gitu loh. Jadi bukan hal yang tidak wajar gitu loh aku melihatnya. Cuman jangan malah dibawa jadi beban gitu. Oke, aku mau lihat untuk pesan kalian di Oracle Cards-nya ya. Untuk kalian para Gemini, ada apa nih di Februari 2022? This is so wonderful. Okay, practice compassion. See things from a fresh perspective. Jadi kayak tadi aku bilang, kalau ada ketakutan kalian, kalau ada sesuatu yang kalian masih belum bisa tahu, coba untuk bersabar, coba untuk lebih mendalami lagi, lihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Karena di sini kayak tadi aku bilang, ketika kalian berada pada situasi yang baru, biasanya kalian juga harus adaptasi dan melihat dari perspektif yang baru juga gitu. Kayak tadi aku juga bilang, di sini ada penyesuaian yang nantinya either itu 80% ataupun 20% pun akan ada penyesuaian yang mungkin akan kalian lakukan secara sadar dan tidak sadar gitu. Karena balik lagi, ketika sendiri kalian akan melakukan apapun, tapi ketika berdua udah beda cerita. Express love through gift. A small token of love can convey great appreciation. Jadi aku merasa di sini memang hal-hal kecil, hal-hal yang kadang tidak terfikirkan itu, perasaan, lebih kepada waktu, itu gift yang tidak terlihat ataupun intangible ya, itu kalian terkadang suka lupa kalau udah stres. Jadi coba dilihat, akan ada selalu sesuatu yang baik di belakangnya gitu loh. Dan coba untuk mencari tahu sesuatu yang lebih baik lagi dari setiap proses yang kalian jalani gitu. Spend quality time together, listen and talk to each other. Aku merasa ini akan kalian lalui gitu. Maksudnya kalian akan ada di saat dimana kalian memang benar-benar sudah berdua, sudah benar-benar spend time together, sudah benar-benar kayak milik bareng-bareng lagi. Udah bukan waktunya untuk sendiri-sendiri, tapi memang sudah benar-benar menjadi satu. Aku melihatnya seperti itu, dan memang entah kenapa aku melihat di sini akan ada sesuatu yang sangat-sangat kayak ini tuh di tengah-tengah. Kalau kalian lihat ini, seperti aku melihatnya ya, ini tuh seperti kayak di tengah-tengah malam, redup-redup, tapi ada sesuatu yang sangat menyala. Dan aku memang merasa ini akan ada kayak, mungkin di sini akan ada gift juga yang nantinya akan bisa menerangi jalan kalian gitu loh. Jadi akan ada terang untuk sesuatu yang gelap gitu loh. Cuman masalahnya
kalian juga harus dipesankan untuk banyak-banyak ngelihat dari sesuatu perspektif yang berbeda, apalagi sesuatu yang baru gitu loh. Perspektif yang baru kalian lihat gitu. Belajar untuk melihat sesuatu yang hal baik di hal-hal yang kalian belum pernah lihat atau yang belum pernah kalian alami gitu. So far so good buat readingan kali ini, Gemini. Congratulations kalau misalnya memang ini resonate buat kalian. Sekali lagi, this is gonna be a wonderful month for you, Gemini, gitu kan. Udah di Valentine gitu, di bulan-bulannya Valentine, bulan-bulannya kasih sayang, tiba-tiba langsung buka, aku kayak seneng banget sih gitu loh, kebuka hal-hal yang sangat buat aku bahagia banget sih. Semoga ini benar-benar resonate untuk kalian, Gemini. Terima kasih udah nonton channel aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen-komen di bawah. Siapa tahu kalian mau undang-undang. Pokoknya selamat untuk kalian, dan kita bertemu di readingan selanjutnya. Oke, bye-bye. Untuk bacaan yang kedua, selamat datang Libra. Libra, bagaimana kabarnya? Selamat datang di MLD Tarot. Selamat datang. Semoga kalian baik-baik saja, Libra. Kali ini aku mau bacain tentang pesan cinta kalian, Libra, untuk di Februari 2022. Ada pesan cinta apa untuk kalian, para Libra-Libra ini, di Februari 2022? Gitu. Gimana Libra ini kan Venus ya. Udah ada rencana di bulan Februari ini, udah ada rencana di bulan penuh cinta ini, di hari-hari Valentine. Biasanya Libra tuh penuh kejutan loh. Akan ada sesuatu yang sangat-sangat romantis, sesuatu yang sangat-sangat full of love is in the air. Biasanya itu orang-orang Libra ya. Aku berharap ada kabar baik juga untuk kalian di bulan ini, Libra. So aja kita lihat. Oke, maybe not. Coba kita lihat. Oke, Libra, kenapa Libra? Oke. Libra, this month is not good for you. Oke. Ada Six of Cups. Oke, ada Ace of Wands. Oke, Libra. Aku punya Five of Swords di sini, lalu ada Ace of Swords juga, ada The Moon, lalu ada Six of Cups, dan ada Ace of Wands. Libra, aku melihatnya di sini beberapa dari kalian ingin mendapatkan pencerahan sesuatu yang memang ini sesuatu yang aku melihatnya ini berhubungan untuk kalian yang lagi berhubungan. Mungkin di sini kalian sudah menjadi single, aku nggak tahu, ataupun kalian yang single di sini kalian masih suka flashback ke belakang. Jadi aku merasa di sini kalian kayak masih belum bisa move on gitu loh. Kalian masih berharap ada sesuatu seperti kayak kalau lagi sendiri tuh suka ngeliat masa lalu, kayak masih inget-inget waktu-waktu bersama si dia gitu loh, atau seperti kayak ke satu tempat kayak dulu kesini berdua nih gitu, yang seperti itu. Aku melihatnya seperti itu ya. Libra, gimana nih? Ini ada konflik. Aku merasa beberapa dari kalian di sini ada pertentangan dengan komunikasi gitu. Mungkin aku berasa di sini kalian lagi nggak barengan nih, atau kalian lagi take a break. Untuk kalian yang sudah punya pasangan gitu, aku berharap sih enggak ya. Aku berharap ini semuanya baik-baik aja, karena pada dasarnya
di sini ada Ace of Wands dan di sini ada Five of Swords. Ini benar-benar kayak buat aku ini sesuatu yang kayak kalian pada akhirnya daripada konflik, daripada terus konflik, pada akhirnya mendingan udah deh cari kegiatan lain. Ya udah deh, mendingan terserah deh maunya apa gitu. Gue masih banyak kerjaan nih, gue kayak masih mau ngakuin sesuatu, padahal kayak sesuatunya itu ada nggak ada gitu loh. Mungkin kalau kerjaan juga belum sesibuk itu, tapi kayak lagi sibuk nih gitu, cuman hanya untuk seperti entah ini menghindari konflik atau kalian udah capek dengan konflik itu. Aku merasa seperti itu. Jadi di sini aku merasa ini untuk kalian yang memang single, ini ada dua ya. Aku melihatnya di sini ada dua seperti situasi. Mungkin sebagian dari kalian yang single masih belum bisa move on, atau di sini kalian kangen dengan masa-masa kalian zaman dulu gitu. Aku merasanya seperti ada yang nge-recall ke belakang dulu waktu harus ini misalnya gini. Waktu di Valentine harusnya tuh dia datang ke sini, kita dinner bareng, dia bisa ngasih aku bunga, tapi sekarang kayak mau ngomong aja males gitu. Aku merasa seperti itu. Jadi satu orang yang mungkin sudah tidak bersama dan kalian suka masih memikirkan yang masa lalu, atau situasi kedua itu adalah kalian yang sudah berpasangan, mungkin ada kemungkinan ini kalian sedang tengkar, kalian sedang ribut, kalian mau mencoba menyibukkan diri kalian dengan pekerjaan atau dengan sesuatu yang kalian suka, padahal juga nggak sesibuk itu juga gitu loh. Tapi di sela-sela itu sebenarnya kalian juga lagi kangen dengan kayak sering ngeliat masa lalu juga, seperti lagi nonton TV tentang perjalanan lama kalian gitu. Tapi coba aku mau lihat untuk klarifikasi di masing-masing kartu ya. Aku berharap sih ini kalian masih baik-baik saja, masalahnya bisa cepat selesai, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Libra biasanya orang-orang Libra nih sangat-sangat periang loh. Tapi aku melihatnya di sini kalian kayak lagi stres gitu, kayak lagi sebenarnya nggak banyak pikiran sih, karena kerjaan juga nggak terlalu gitu loh. Aku melihatnya di sini, apa mungkin karena aku juga barunya buka L5 ya, karena dan kita juga nggak melihat masalah kekerjaan kalian. Tapi aku melihatnya di sini kayak kalian tuh sebenarnya nggak sesibuk itu, tapi kayak ada aja kayak pengen nyari gitu, nyari sesuatu yang lagi dikerjain, sesuatu yang lagi sesuatu yang kayak buat alasan aja gitu sebenarnya, kayak lagi sibuk padahal nggak sibuk juga gitu. Kayak aku lagi sibuk mau jadi inilah ntar dulu gitu, padahal juga kayak enggak aja, pekerjaannya juga mungkin sudah selesai juga gitu loh. Atau mungkin kalian di sini aku merasa mungkin sedikit sebagian dari kalian yang kalau masih berpasangan ini mungkin ada rasa bosan. Aku merasa seperti ada rasa jenuh. Entah kenapa aku merasa kayak ada rasa jenuh juga mungkin. Jadi kalian mencoba, sebagian dari kalian juga kayak refleksi tentang perjalanan percintaan kalian. Kenapa ya bisa sampai kayak gini gitu loh. Apa mungkin sering ketemu, apa mungkin malah sering tengkar gitu, jadi kayak udah capek satu sama lain, atau sebenarnya fisik kalian juga ada mulai perubahan dan jadinya pada goyang gitu loh. Oke, ini sesuatu yang ini kalian malah jadi uring-uringan sendiri, kalian malah jadi seperti menyalahkan diri kalian sendiri, tapi juga
kalian bilang kalau ini nggak salah gitu loh, harusnya dia yang kayak gini, seperti itu. Aku merasanya ada debat tentang diri sendiri juga. Jadi kayak pengen apa ya, kayak beradu argumen dengan diri sendiri sih. Ini Five of Wands-nya keluar juga loh. It's all about the conflicts. It's all about something yang kalian apa ya, yang harusnya kalian pengen hindari gitu. Sampai kalian juga, mungkin beberapa dari kalian kayak, God, I'm so exhausting. Coba deh coba kasih sesuatu yang baru gitu, capek gitu, lebih ke yang kesana gitu loh. Kalian juga lebih banyak jadinya kayak berdoa untuk, udah Tuhan capek deh gitu, tengkar mulu, lebih kayak gitu. Coba yang dulu-dulu kayaknya kita nggak sampai stage ini gitu. Oh, aku mau menyampaikan kalau jangan lupa kalau di setiap stage berhubungan, di setiap tahap kalian berhubungan itu akan ada kondisi yang seperti ini. Kalian jangan lupa. Justru ini membuat sesuatu yang harus kalian pelajari di sini. Wow, Six of Cups-nya keluar lagi loh. Kalian benar-benar kayak lagi nonton TV tentang kehidupan kalian di masa lalu gitu. Ini kenceng banget gitu. Atau kalian kayak cuman ngarepin doang, tapi itu bener-bener kayak kalian masuk ke sana gitu. Jadi bener-bener, aduh pengen banget yang dulu, atau kayak dulu tuh dia kayak gini, pengen banget lagi sekarang, kayak gitu loh. Orang yang kalian hadapi sekarang, orang yang kalian ada di samping kalian saat ini, ataupun kalian, itu akan bisa berubah waktu demi waktu gitu. Jadi kalian nggak bisa apa ya namanya, terus kayak bayi aja akan jadi dewasa. Tumbuhan yang kecil akan jadi besar, dan proses ketika mereka dewasa pun itu nggak akan sama dengan waktu yang kecil gitu loh. Jadi apa ya, kalau kalian mengharapkan sesuatu yang stabil, ya itu aja kalian berhubungan sama benda ya nggak akan berubah. Benda aja bisa rusak, bocor, akhirnya ganti cover kan gitu loh. Oke, gini, aku merasa di sini kayak tadi aku bilang juga, kalian di sini banyak, ada yang banyak tengkar, ada yang lagi konflik, perang komunikasi gitu, atau kayak lebih kepada, ada juga yang malah take a break juga gitu loh, kayak satu sama lain capek, merasa capek. Ada yang juga flashback ke belakang. Di sini kalian harus berhati-hati, karena nanti pada akhirnya kalau kalian terus melakukan itu, kalian akan stuck di dalamnya, dan ini yang menyebabkan pertikaian itu malah muncul lagi gitu. Karena aku merasanya ini pada akhirnya jadi sesuatu yang adiktif sama kalian. Ini sesuatu yang jadi kebiasaan gitu loh. Kalian suka ngelihat ke belakang, kok kamu dulu nggak kayak gini, kok kamu sekarang berubah, yang kayak gitu loh. Kalian juga ingat gitu, kalau misalnya kalian pun secara tidak sadar itu akan berubah. Manusia akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Dan hubungan kalian ini akan ada pembelajaran di setiap detik, setiap jam, setiap harinya. Dan itu yang menyebabkan perubahan itu secara tidak langsung terjadi. Kamu kayak beradaptasi menghadapi dia, adjustment dengan dia juga kena adjustment sama kamu, dan masing-masing akan berubah gitu loh. Berubahnya mau signifikan mau enggak ya tergantung dari seberapa mereka mau take it seriously gitu loh. Dan kalian malah jadi pada dasarnya
secara ini aku nggak tahu nih kalian sadar apa nggak sadar ya. Jadi pada dasarnya kalian kok kamu berubah ya, kok kamu nggak kayak dulu ya gitu loh. Ingat deh kalau kalian sudah, apalagi untuk kalian sudah berpasangan ya, atau mungkin pacaran yang jangka waktunya bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, tapi untuk yang ukuran di atas setahun atau mungkin yang 3 tahun atau mungkin yang 6 bulan aja, kadang tuh akan ada sesuatu yang berubah dan akan ada sesuatu yang mungkin tidak akan sama seperti waktu kalian kenal gitu. Biasanya kulitnya udah pada kebuka, sifat aslinya ya pada keluar. Itu yang harusnya kalian sesuaikan gitu loh, pembelajaran itu loh gitu loh. Tapi aku melihatnya di sini malah jadi kalian seperti malah jadi tengkar gitu terhadap hal itu. Bukannya harus kalian belajar, tapi kalian malah, dulu kamu masih sweet waktu PDKT, yang kayak gitu loh, hal-hal yang kayak gitu, come on lah, wake up gitu loh. Kalau kalian bisa menghadapinya secara dewasa, di sini itu akan menjadi sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu loh. Aku merasanya di sini ketika kalian pada akhirnya berharap akan ada sesuatu yang baik datang, tapi kalian tidak bisa melihat dari hal yang baik, pada akhirnya itu stuck gitu loh. Kalau kalian ngelihatnya masa lalu mulu, sesuatu yang baik di depan itu akan akhirnya nggak bisa muncul gitu. Kayak ya udah ketutup aja, kalian melakukan sesuatu juga jadinya malah susah. Aku sih di sini mungkin bisa kasih saran kalau misalnya coba untuk lebih saling mengerti, coba untuk lebih ini untuk para Libra ya. Libra itu kan sangat sensitif dengan hal-hal romantis, mereka ada di bawah naungan para Venus juga kan. Jadi agak sedikit sensitif untuk masalah-masalah percintaan nih, gitu kan. Coba belajar untuk melalui proses dengan apa adanya, belajar untuk melihat dari sudut yang sekarang, bukan dari yang masa lalu, bukan dari yang belakang-belakang gitu. Spion belakang gak usah dilihatin mulu, shy gitu. Coba untuk menjadi hidup yang sekarang gitu. Apa ya kalau anak zaman sekarang bilangnya ya, hiduplah pada saat ini gitu loh, bukan pada yang dulu-dulu gitu. Aku rasanya seperti itu sih. Yang dulu-dulu ya udahlah, biarkan berlalu gitu loh. Jadi nggak usah selalu flashback ke belakang gitu loh. Aku merasa juga di sini entah kenapa mungkin sedikit dari kalian, kalau misal kalian marah itu suka ngebahas tentang hal-hal yang udah pernah dibahas, ataupun hal-hal yang sebenarnya udah berlalu, udah pernah dibahas, terus muncul lagi, kalian bahas lagi gitu loh. Jadi coba untuk mungkin ini nggak semua ya, nggak sebagian besar dari kalian, hanya sebagian kecil dari kalian, I hope so, untuk jangan pernah membahas hal yang sudah dibahas gitu loh. Jadi kalau misalnya udah case close, ya udah, nggak usah dibawa lagi di minggu depan gitu. Kalau ujiannya udah selesai, ya udah, nggak usah dibahas lagi gitu loh. Orang udah selesai, mau diapain gitu. Oke, aku mau lihat untuk di Oracle Cards-nya ada pesan untuk apa kalian para Libra di Februari 2022 ini. Oke, aku ambil 3 ya. Di sini ada spiritual connection. Spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Jadi aku memang merasa di sini yang kalian butuhkan adalah koneksi lagi. Coba matiin koneksi dulu, terus disambungin lagi. Ayo coba. Mungkin sinyalnya tutup gitu, udah bukan 4G lagi kan. Mungkin tiba-tiba langsung jadi H gitu, atau mungkin hilang sinyal, makanya jadi sering
berantem deh kita. Bercanda ya. Tapi memang coba deh, di sini memang sebenarnya yang harus kalian pesan untuk kalian, coba untuk menyatukan kembali sesuatu yang mungkin terlewatkan dari kalian. Forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments. Jadi sesuatu yang udah kayak tadi, exactly kayak tadi aku baru bilang, sesuatu yang udah pernah kalian bahas, atau misalnya sesuatu yang udah menyakitkan kalian di belakang, udah, what past is past, udahlah, nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah dibawa lagi ke depan, bilangnya kamu belum berubah lah, udahlah. Kalau misal memang kalian udah sama-sama ngomong, kalian udah temu jalan keluarnya, udah nggak usah dibahas lagi di depan gitu loh, nggak usah diinget-inget lagi jadi orang baru gitu loh. Ya kan, baru aku tadi ngomong nih, di Oracle sudah memang dikasih pesan seperti itu kan, gitu loh. Coba aku ambil satu lagi kan, biar 3. Simple acts of kindness energize you and bring happiness to those around you. Jadi banyak-banyak berbuat baik. Bukan, maksudnya sesuatu yang kecil, mungkin kalian lupa hal-hal kecil yang mungkin dia buat itu biasanya suka terlewatkan sama kita. Jadi terkadang kayak misalnya nih ya, aku mau kasih tahu juga buat kalian yang sering lupa kalau hal-hal kecil seperti cuma nanya apa kabar di sela-sela kalian sibuk, terus dia jawab aja, sudah merelakan waktunya dia yang harusnya mungkin dia meeting, tapi dia menjawab pesan kalian. Mungkin kesannya buat kalian itu sesuatu yang, kok lu sibuk banget sih, nggak ada waktu ya buat gue gitu. Dia sudah meluangkan waktu untuk kalian loh pada dasarnya gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin receh buat kalian, tapi dia udah kasih effort mungkin 100 atau 1000% di saat kondisi waktu itu ya, yang mungkin itu nggak bisa terlaksana, tapi mungkin dia bisa lakuin buat kalian gitu. Coba untuk lebih understand, mengerti lagi tentang situasi dan kondisi yang kalian alami gitu loh. Mungkin kalian akan menemukan titik terang dan semuanya bisa akan menjadi lebih baik gitu. Oke, semangat terus untuk Libra di Februari 2022 ini. Sekian dulu ya untuk readingan pesan cintaku di Februari ini. Terima kasih untuk udah mampir di channel aku. Sekali lagi terima kasih. Aku berharap di Februari ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk kalian. Kita bertemu lagi di readingan selanjutnya, Libra. Sampai jumpa dan bye-bye. Halo Aquarius, apa kabar Aquarius? Untuk readingan terakhir di elemen udara, di air elemen, aku punya Aquarius. Hai Aquarius, aku mau baca tentang pesan cinta kalian untuk di Februari 2022 ini ya Aquarius. Gimana kabarnya Aquarius? Baik? Sehat-sehat semuanya, tetap jaga kondisi, lagi tetap ya, jangan lengah untuk protokolnya, karena banyak kasus juga. Kebetulan aku juga lagi banyak yang aku tahu lagi banyak yang kena, lagi pada drop juga. Jadi tetap jaga kondisi, tetap banyak minum vitamin, jaga kesehatan, itu penting banget. Gimana untuk masalah kerja juga, kalian lancar semua project-projectnya, semoga ada sesuatu yang baik untuk pekerjaan kalian juga ya. Tapi kali ini aku mau bacain untuk pesan cintanya, jadi kita mau ke romance untuk Aquarius di 2022 di bulan Februari ini. Oke, happy Valentine for Aquarians di channel aku ini ya. Selamat hari kasih sayang. Bukan untuk di 14 Februari aja, tapi kan setiap hari ya sebenarnya gitu. Cuman ini kayak reminder aja, celebration aja udah gitu loh. Gak usah terlalu dipusingin gitu. Oke, kita mulai langsung Aquarius.
Bentar. Oke, kita lihat ada message apa untuk Aquarius. Ada King of Wands, Nine of Swords, Two of Swords, Page of Cups. Oke. Dan yang terakhir ada Aquarius. Kenapa? Ini energi kalian banyak banget ya. Ini energi udara. Air sign ini keluar hampir ini sword semua. Ini energi kalian lagi kencang banget ya. Kenapa ya? Bukan energi Aquarius ya, tapi energi airnya lagi kencang banget. Oke, Aquarius, aku di sini mungkin merasa ada beberapa dari kalian di sini yang memang lagi stres, lagi menghadapi pikiran, lagi kayak lagi nggak bisa tidur juga, lagi stres, lagi banyak pikiran. Terus akhirnya kayak sebenarnya juga nggak mau kepikiran tapi masih kepikiran. Gimana tuh? Di sini sebagian dari kalian coba kita buka lagi untuk klarifikasinya satu-satu ya. Karena di sini sebenarnya yang paling banget kebaca dan yang paling banget kelihatan di sini adalah kalian lagi stres gitu loh. Jadi untuk masalah cintanya mungkin agak sedikit tapi di sini ada sesuatu yang bagus loh. Page of Cups ini akan ada kabar gembira untuk kalian di tengah-tengah kalian kesetresannya. Di tengah-tengah kalian stres, di tengah kalian lagi kayak pengen pergi aja gitu, kayak pengen keluar lah dari sini gitu dengan masalah-masalah ini. Tapi di sini aku melihat ada sesuatu yang bagus nih. Akan ada seseorang yang mungkin datang, atau mungkin ini juga kalian yang lagi ingin mencurahkan perasaan kalian ke seseorang. Terus coba kita lihat. Di sini aku merasa ada sesuatu yang kalian lagi belajar untuk aku melihatnya di sini lebih kepada ini mengeksekusi sesuatu nih. Apa nih? Mungkin apakah kalian di sini juga lagi stresnya karena itu ya? Gitu. Ini lebih kepada tentang impian kalian, hobi kalian. Tapi di tengah-tengah itu malah datangnya sesuatu yang agak ngaruh aja gitu ke perasaannya gitu loh. Of Wands, kita mau lihat satu lagi di King of Wands. Ada yang lagi kalian rencanakan untuk hidup dan keuangan kalian. Nine of Cups-nya keluar di sini, dan ini berhubungan dengan kebahagiaan kalian. Sesuatu yang jadi aku merasa di sini mungkin kalau untuk masalah pekerjaan ini kalian lagi sibuk-sibuknya. Jadi ini seperti aku melihatnya malah bukan ngomongin kayak kemarin tuh aku juga bacain siapa ya itu lagi nggak ngomongin tentang masalah perasaan. Kalau yang kemarin sama sekali nggak ngomongin tentang masalah perasaan, kerja, tapi ini ada sedikit nyangkut ke orang yang bawa. Oke, maybe I'm wrong. Di sini ada sesuatu yang akhirnya ini kayak cross juga sih, kayak masalah tentang logika kalian juga dengan perasaan tuh kayak lagi cross the line gitu loh, kayak lagi nggak ketemu aja gitu. Kalau misalnya kalian di sini yang lagi single, ini hati-hati untuk seperti mencurahkan perasaan kalian terhadap seseorang itu coba lebih di hati-hati, karena pada akhirnya di sini aku melihatnya kalau ini tidak
apa sih, kayak jadi satu arah, itu kalian malah stres gitu loh. Aku melihat sebetulnya kayak nggak ketangkap sinyalnya dari kaliannya malah jadinya gundah gulana sendiri, malah akhirnya jadi cranky sendiri gitu loh. Sebentar, kita melihat, tapi ini aku melihat kayak hubungannya dengan kerjaan, tapi nge-cross juga dengan masalah perasaan kalian. Jadi ada yang lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, tapi tiba-tiba ada orang yang kalian suka aja gitu masuk, atau kayak tiba-tiba orang yang kalian suka ngehubungin kalian, mungkin seperti itu ya aku melihatnya. Jadi kayak atau mungkin mantan. Di sini oke, I got it now. Jadi gini, kalau kita bisa recall, ini adalah kalian lagi sibuk-sibuknya mungkin di kerjaan, tapi masalahnya di sini ada orang dari masa lalu yang datang malah akhirnya jadi runyam. Nah, tuh. Kenapa tuh Aquarius? Ayo lo. Ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin dulu pernah kalian rencanakan sih. Oke, sekarang aku ketemu kalau di sini kenapa kalian pada akhirnya stres, pada akhirnya itu stresnya bukan masalah mungkin ya ada masalah kerjaan, masalah sesuatu yang kalian lagi lakukan sekarang, mungkin hobi, proyek kalian, tapi ini sebenarnya masalah detailnya itu bukan di situ gitu loh. Ini karena di cross sama masalah perasaan kalian yang sebenarnya itu ketarik lagi di belakang, yang di belakang ini ketarik ke depan gitu. Jadi aku melihatnya di sini King of Wands-nya, Nine of Cups, dan dari Page of Pentacles. Kalian di sini lagi kayak semangatnya untuk kayak kerja, atau misalnya kayak lagi nanganin project atau sesuatu yang memang sebenarnya aku melihatnya ini tujuannya memang untuk nge-backup hubungan kalian di masa depan. Kalau kalian single, mungkin ini adalah impian kalian ketika kalian nantinya udah punya pasangan, aku bisa settle nih gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah berpasangan sekarang, ini adalah sesuatu yang udah kalian rencanakan. Jadi lagi pengen dieksekusi aja gitu. Jadi lagi pengen diwujudin gitu. Dan untuk masalah-masalah yang datang di Februari ini, jadi sebenarnya aku lebih melihatnya ada orang yang datang di sini, dan itu kemungkinan adalah orang dari masa lalu yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba mengharapkan sesuatu dari kalian. Aku nggak tahu itu siapa, karena di sini dia bisa, atau dulu kalian pernah merencanakan sesuatu, atau mungkin dulu kalian pernah mempunyai cita-cita yang sama, visi yang sama untuk membangun hidup di masa depan. Nah, aku nggak tahu, karena di sini basicnya dia mencoba untuk mencari celah lagi gimana caranya untuk datang ke kalian dan membawa kayak impian itu lagi gitu lah. Tapi masalahnya di sini kalian lagi sibuk-sibuknya kayak udah enjoy. Nah, jadinya ya udah deh, perang deh tuh kata-kata gitu loh. Udah tahu kan orang-orang Aquarius kalau lagi stres sama kerjaan, ya susah deh, membuat diganggu gitu kan. Gitu aku melihatnya di sini. Nah, pada akhirnya kalian jadi kayak ngerti, mungkin sebagian dari kalian di sini agak sedikit mengabaikan orang-orang yang datang sama kalian. Dia padahal udah kayak
udah speak out sama kalian, udah benar-benar kayak ngelakuin segala cara seagresif itu aja gitu loh untuk ngejar kalian balik, tapi pada akhirnya kalian kayak serah deh gitu loh. Serah deh, masa lalu ya udah, masa lalu udah gitu aja. Mau ngapain lagi sih gitu. Ya mungkin ditanggepin, ada yang ditanggepin gitu loh, tapi ya udah ditanggepin gitu aja sampai kayak ya udah mau apa sekarang gitu loh. Ya lebih yang kayak gitu. Oh, mau yang ini. Tawarannya ini doang, kayak gitu. Lebih yang seperti itu. Dan di sini aku melihatnya ini adalah tentang masalah defensif kalian. Aku melihatnya di sini mungkin dari masa lalu kalian yang pernah kalian tinggalkan itu masih setengah gitu, masih setengah. Apa yang ngomongnya ya? Jadi sebenarnya kalau proyek tuh mangkrak gitu loh. Udah dibuat, fondasinya udah jadi, tapi pada akhirnya ya udah kagak kepetik aja gitu. Padahal sebenarnya udah kelihatan gitu loh. Pada akhirnya gantung aja di situ gitu loh. Makanya di sini kalian lebih kepada stres menghadapi bagaimana untuk menyeimbangkan. Aku melihatnya di sini lebih kepada menyeimbangkan perasaan kalian tapi ke duit gitu. Jadi kayak udah deh ya, lagi stres nih masalah ini, masalah apa namanya, keuangan gue gitu. Lebih yang kayak gitu. Aduh, mesti banyak duit nih, mesti pada ini. Tapi pas si orang dari masa lalu ini datang, kalian juga, ya aku melihatnya ada juga baper gitu. Ada juga pengen berduaan, pengen ngobrol lagi. Mungkin sebagian dari kalian aku melihatnya akan apa ya, akan ditanggepin gitu loh. Tapi untuk lanjut atau enggaknya, aku nggak melihat di sini gitu, di bacaan kartu ini aku tidak melihat. Jadi kalian seperti kayak ngeluapin aja gitu, tapi nggak apa ya namanya, kayak kalau gelas tuh keisi aja dulu, belum tentu kalian minum gitu loh. Jadi ya udah isi aja dulu gitu, diminum nggak diminum ya urusan ntar gitu loh. Aku melihat seperti itu. Interesting gitu loh, Aquarius. Kenapa Aquarius? Dan aku merasa di sini orang yang datang sama kalian ini memang punya sesuatu yang ngebuat kalian kayak kunci yang membuat kalian, mungkin dia tahu bagaimana cara ngebahagiain kalian, mungkin dia bisa tahu bagaimana caranya untuk men-treat kalian, treat you well gitu. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk menaklukkan kalian. Tapi balik lagi memang di sini ya apa ya, itu pilihan kalian sendiri sih gitu loh. Aku melihatnya seperti itu, sejauh itu ini aja gitu yang keluar gitu loh. Aku sih lebih ngebacanya seperti itu ya, nggak ada yang terlalu ribetin, karena Aquarius juga yang aku tahu kebanyakan kan tipe kalian cuek-cuek tapi baper gitu. Nggak tahu benar nggak Aquarius, coba deh komen di bawah. Yang aku tahu sih seperti itu. Jadi terkadang mereka bisa keras di depan, tapi mereka sangat lembut di dalam gitu loh. Makanya aku berasa di sini ketika dia datang, ya dibuka perasaan kalian, kayak kalian nanggepin juga gitu perasaan kalian, apa ya, dibuka tapi tetap aja ada kalau istilahnya jendela dibuka tapi nggak kosong, ada tralisnya gitu loh. Jadi kayak buat ya udah buat jaga-jaga aja dulu, ngapain lagi gitu loh. Tapi dibilang baper ya mungkin baper dari sebagian dari kalian gitu. Tapi untungnya di sini aku melihatnya memang kalian bisa naruh fokus kalian tetap ke masalah kerjaan, karena ini sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kalian juga, sesuatu yang berhubungan dengan impian kalian di masa depan, atau mungkin impian yang pernah kalian bangun bersama-sama sama orang ini di masa lalu. Aku nggak tahu. Jadi impian yang mana nih Aquarius? Impian kalian atau impian bersama? Cie Aquarius. Nggak ya, semoga ini impian kalian. Jadi ketika ada orang mau datang pun
yang kalian bangun saat ini adalah benar-benar impian kalian gitu loh. Nggak ada. Jadi jangan melakukan segala sesuatunya hanya karena orang lain. Lakukanlah dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian suka, dan apa yang kalian impikan. Jangan hanya karena orang lain. Aku sih selalu kasih saran seperti itu gitu loh. Karena ketika kalian melakukannya untuk diri kalian sendiri, orang lain nggak akan bisa ganggu deh gitu. Sini untuk di Oracle Cards-nya aku punya practice compassion, see things from fresh perspective. Kayak tadi aku bilang di sini, kalian baper nggak baper, jadi kalian kemungkinan aku melihat di sini kalian sedang melihat sesuatu yang baru. Aku melihatnya di sini kayak mau ngapain lagi nih orang, intensitasnya seperti apa gitu loh. Jadi kayak aku bilang, tetap diisi gelasnya, tapi kalian cari tahu juga gitu loh, ini orang tujuannya apa, mau ngasih air lagi gitu loh, mau nuang air lagi ke gelasku kenapa gitu loh. Jadi perspektif kalian sudah bisa belajar melihat dari perspektif yang berbeda gitu loh. Atau kalau kalian yang belum sampai ke stage ini, coba belajar untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Oke, yang kedua ada be willing to express love. Express love to receive love. Jadi ketika kita memang mencurahkan semuanya atas dasar cinta, kita mengerjakannya semua atas dasar cinta, itu memang sesuatu yang positif, mudah-mudahan akan datang gitu. Dan yang terakhir, love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. Jadi kalau misalnya kayak tadi aku bilang, sebenarnya di sekeliling kalian itu juga ada orang-orang yang memang masih sayang sama kalian. Tapi kalian harus ingat kalau proses kehidupan akan berjalan ke depan, bukannya terus berjalan ke belakang gitu. Oke, aku cukup dulu untuk readingan Aquarius kali ini. Semoga ini bermanfaat, karena ini general reading dan bisa energinya vice versa juga untuk kalian ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bisa komen-komen di bawah, bisa ngobrol di bawah juga di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya.